Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Anggraini dari kelas 10 Kuliner 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kapan Kerajaan Sriwijaya berdiri? Menurut prasasti Kedukaan Bukit yang bertarikh 605 Saka atau 683 Masehi. Kadatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Selanjutnya, raja-raja Sriwijaya yang pernah memimpin: 1. Dapunta Hyang Srijayanasa, kedua Indrawarman, ketiga Rudrawikrama, keempat Sangaramadanajaya, kelima Daranidra, keenam Samarangrawira, ketujuh Dramestu, ke-8 Samaratunggu, 9 Balaputradewa, 10 Sri Udayatiyawarman, 11 Sri Wuja atau Sri Udayatiyan, 12 Hishoushe, 13 Sri Cundawaniwarmawadewa, 14 Malaigiri, 15 Sri Marawijayatungguwarman, 16 Sumatrobi, 17 Sri Sanggarama Wijayatunggawarman, 18 Sri Dewa, 19 Dharmawamira, 20 Sri Maharaja, dan 21 Trailokaraja Wahulibhusana Warmadewa. Selanjutnya adalah tahun runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pada akhirnya di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Kemudian ada perkembangan di bidang sosial ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya, banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Selanjutnya ada Kerajaan Kutai Martapura. Kapan Kerajaan Martapura berdiri? Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Adapun raja-raja yang memimpin yakni 1. Maharaja Kudunga, 2. Maharaja Asmawarma, 3. Maharaja Mulawarman, 4. Maharaja Sri Aswarman, 5. Maharaja Waramijayawarman, 6. Maharaja Gajayanawarman, 7. Maharaja Tunggawarman, 8. Maharaja Jayanagawarman, 9. Maharaja Nalasingwarman, 10. Maharaja Gadingga Warmadewa, 11 Maharaja Indrawarmadewa, 12 Maharaja Sangawarmandewa, 13 Maharaja Candarwarman, 14 Maharaja Sri Lankadewa, 15 Maharaja Gunaparvanadewa, 16 Maharaja Wijayawarman, 17 Maharaja Sri Ajidewa, 18 Maharaja Mulia Mutera, 19 Maharaja Nala Pandita, 20 Maharaja Indraparuta Dewa, dan 21 Maharaja Dharma Setia. Selanjutnya ada tahun runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan ini pada akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Kutai yang menganut ajaran Islam pada tahun 1635, di mana raja terakhir, Raja Dharma Setia, gugur saat perang di tangan Pangeran Sinung Panji Mendapat. Perkembangan di bidang sosial ekonomi. Aspek politik lebih stabil hingga para golongan Brahmana mendirikan Tugu sebagai bukti masa jaya. Dari segi ekonomi, banyak masyarakat yang mengembangkan produksi pertanian dan hasil peternakan dalam jumlah besar.
Mereka juga menjadi pedagang hingga melakukan perdagangan internasional. Ada peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama, di sini ada Arka, lalu prasasti Jupa, dan yang ketiga adalah kalung Cina emas. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Tahun berdiri. Kerajaan yang diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Tengah ini mulai berdiri pada abad ke-8. Raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Mataram kuno adalah 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjayana, 2. Sriwijaya Maharaja Rakai Panakaran, 3. Sri Maharaja Rakai Panugalan, 4. Sriwijaya Maharaja Rakai Upara, 5. Sriwijaya Maharaja Rakai Garung, 6. Sriwijaya Maharaja Rakai Pikatan, 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, 8. Sriwijaya Maharaja Rakai Watu Humalang, 9. Sri Maharaja Rakai Watu Kata, Diali Balitung, 10. Raja Daksa, 11. Raja Tulodong, 12. Raja Sumba Dia Wawa. Selanjutnya, kapan runtuhnya Kerajaan Mataram? Kerajaan ini akhirnya runtuh pada tahun 1007 Masehi setelah raja terakhirnya yang bernama Dharmawangsa dibunuh oleh Raja Wurawari dari Luwarang. Dengan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno, berakhirlah sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Perkembangan. Pada masa pemerintahan Raksidiah Balitung pada tahun 899 sampai 911, sektor perdagangan mendapatkan perhatian lebih. Aktivitas perdagangan dihubungkan melalui Sungai Bengawan Solo. Raja Dia Balitung membangun pusat-pusat perdagangan di sekitar Sungai Bengawan Solo. Penduduk Mataram kuno tidak melakukan transaksi perdagangan setiap hari, tetapi hanya di hari-hari pasar yang menjadi hari bertemunya para pedagang dan pembeli. Komoditas pertanian yang diperdagangkan diantaranya beras, hasil bumi, buah-buahan, sirih, hingga mengkudu. Selain memperdagangkan produksi pertanian, masyarakat Mataram kuno juga berdagang hasil kerajinan tangan, perkakas dari logam, pakaian, gula, kelapa, arang, kapur sirih, dan hewan ternak seperti ayam, kambing, itik, dan lembu. Selanjutnya di sini adalah contoh-contoh peninggalan Kerajaan Mataram. Pertama ada Prasasti Kalasan, kedua ada Prasasti Mantayas, ketiga Prasasti Wanuat Tengah 3, dan yang keempat Prasasti Ratu Buko. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.